Menjadi Gubernur Bank Indonesia adalah cita-cita terbesar dari seorang Nur Muhammad Fikri. Lahir di Ciamis 3 Juni 1998, tidak mengurangi kecintaannya terhadap Sumedang. Bahkan, dia ingin selalu mengharumkan nama Sumedang karena Sumedang mempunyai banyak potensi di daerahnya. Sejak kecil, keluasan dan pandai bergaulnya seorang Fikri memang sangat terlihat. Dan itu terlihat ketika Fikri beranjak menjadi siswa SMP Cisitu, Kabupaten Sumedang. Kenal sama Fikri sejak awal masuk SMA, sejak awal MOS tahun 2015. Awal perkenalannya karena dia itu aktif, dia suka tampil dalam berbagai acara, sehingga saya tertarik untuk berkenalan dengan dia. Mempunyai hobi menambah relasi membuat Fikri banyak mengikuti kegiatan organisasi. Hal ini yang membuat Fikri selalu terpilih menjadi ketua OSIS. Kini, Fikri bersekolah di SMA Negeri 1 Sumedang. Fikri itu orangnya riweuh, terus disiplin, terus pikirannya juga bagus, terus gila gitu. Gila juga, orangnya gila-gilaan, terus friendly, banyak lah. Selain pandai bergaul, Fikri juga pandai dalam berorganisasi dan pandai di kelasnya. Kepandaiannya inilah yang mengantarkan Fikri ke sebuah prestasi besar, yaitu menjadi salah satu pelajar yang mewakili Indonesia ke tingkat prestasi dunia dalam bidang pendidikan. Fikri disiplin, dia disiplin dalam belajar, disiplin waktu, dan juga dia disiplin dalam berorganisasi. Fikri terpilih menjadi salah satu peraih awarding Celipadi Academy bersama anak-anak lain dari berbagai penjuru Indonesia. Banyak hal yang bisa kita ambil dari seorang Nur Muhammad Fikri, dan kini Fikri semakin matang dan semakin mantap untuk meraih cita-citanya. Usia tidak menjadi penghalang untuk menerobos kesuksesan. Sosok satu ini mengajarkan kepada kita tentang semangat berkarya sejak dini. Bercita-cita ingin menjadi Gubernur Bank Indonesia di masa yang akan datang. Kini kiprahnya sudah banyak direkam oleh lintas generasi. Saya Reza Zaki, simak Inspirasi Sumedang. Halo Fikri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana aktivitasnya di sekolah? Ya ginilah, di OSIS, di organisasi. OSIS. OSIS dengar-dengar jadi ketua ya? Ya alhamdulillah jadi ketua. Kebetulan Fikri alhamdulillah jadi ketua OSIS untuk masa periode 2015-2016. 2015-2016. Jadi nanti Januari 2016 sudah harus berganti estafet pimpinan ya. Tapi dengar-dengar dari SMP itu sudah sempat jadi ketua OSIS. Betul. Dan dilanjut lagi di SMA. Artinya ini satu perjalanan pimpinan yang menarik sebenarnya. Di usia muda, Ya, sekarang usia berapa? Sekarang usia 18. 18 ya, jadi sudah lewati masa sweet 17 itu. Jadi ini menarik. Apa yang kemudian mendorong Fikri akhirnya bisa punya rekam jejak kepemimpinan yang sampai hari ini itu masih sangat menginspirasi banyak anak muda di Sumedang khususnya. Ya, jadi tentunya kita termotivasi oleh orang tua kita. Jika orang tua kita menjadi sosok yang selalu menginspirasi untuk kita, kenapa kita tidak berusaha menginspirasi untuk orang lain? Dan tentunya jika orang tua kita berprofesi sebagai guru ataupun sebagai apapun itu, kita harus bisa lebih dari beliau. Seperti itu. Bapak atau ibu? Bapak dan ibu. Bapak dan ibu biasa ya, bapak dan ibu ya. Ya. Yang sangat menginspirasi Fikri kemudian bisa punya satu perjalanan rekam jejak kepemimpinan yang seperti ini. Betul sekali. Saya pernah dengar juga dan membaca beberapa perjalanan prestasi Fikri ini. Ini yang menarik adalah punya prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Apa aja yang kira-kira sudah Fikri raih dari SMP sampai SMA itu? Nah, alhamdulillah. Ya. Jadi waktu SMP Fikri berkesempatan untuk mengikuti kompetisi semacam membuat karya ilmiah. Yang pertama adalah ada Noah Art Challenge, di mana kita membuat suatu inovasi yang terdiri dari membuat suatu perahu tapi dari barang bekas. Gimana caranya kita harus bisa melajukan perahu itu dengan kekuatan yang berasal dari alam. Seperti itu. Di tahun 2013 saya alhamdulillah bisa menjadi duta dari sekolah di SMPN 1 Cisitu. Selanjutnya pada tahun 2014 di akhir tahun saya
alhamdulillah bisa mengikuti Matchstick Rocket Challenge. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan sebatang korek api untuk membuat roket yang memang di sana kita memperhitungkan dari fisikanya, matematikanya, dan berbagai hal seperti itu. Jadi ini menarik sekali. Jadi kalau kita perhatikan dari rekam jejak pimpinannya dari SMP ke SMA, tapi juga tidak menyurutkan prestasinya di bidang lainnya, bahkan sampai internasional. Dan kalau ini kemudian bisa menjadi satu perjalanan yang inspiratif buat anak-anak muda di Sumedang, menurut saya akan banyak duplikasi dari fikir-fikir lainnya ya. Fikir-fikir Baik itu lain. teman-teman kita di SMP maupun SMA. Pasti kita masih penasaran dengan hal-hal lain dari yang fikir punya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, terus simak Inspirasi Sumedang. Jadi ini kelas Fikri. Ini Pak ya? Ya, Pak ya? kelas 4 sebelah si Pak. Apa sih yang berkesan dari Fikri dari kelas ini? Nah, kelas ini tentunya mulainya interaksi Fikri bersama teman-teman bisa gugus waktu kelas 10, terus sekarang kelas 11, dan gimana Fikri bisa bermotivasi lebih di sini dari teman-teman Fikri, bapak ibu guru yang mengajar di sini, dan banyak sekali pengalaman yang didapatkan dari rekan-rekan kelas, dan itu jadi motivasi Fikri untuk belajar. Dan kenapa sih senang IPA? Seneng IPA karena sesuai sama cita-cita Fikri gubernur Bank Indonesia ya, walaupun misalkan kasarnya matematika Fikri ya pas-pasan atau kayak gimana, tapi seenggaknya kita harus tetap berusaha gitu kan. Kita harus bisa spesifikkan, menjuruskan cita-cita kita harus seperti apa. Jadi Fikri ini bisa konsisten terhadap mimpinya. Ya, kalau dia sudah menggantungkan mimpinya ingin jadi gubernur Bank Indonesia, dia tahu bagaimana cara untuk bisa menuju itu. Nah, kadang-kala Fikri di kelemahan di negara kita ini, ketika ditanya mau jadi apa, dijawab dokter, polisi, pilot dan sebagainya. Tetapi yang membedakan anak-anak muda di Indonesia dengan di Inggris misalnya, itu adalah mereka bisa memvisualisasikan, menjelaskan, mendeskripsikan gimana cara jadi dokter. Begitu detailnya sehingga kemudian bukan ngomong kosong ketika sudah mengikrarkan sebuah cita-cita bagi anak-anak muda di Inggris dan negara-negara maju lainnya. Makanya menarik ketika Fikri tanya kenapa IPA dan kemudian dikorelasikan dengan cita-citanya. Nah, tapi saya juga pengen tahu Fikri, apa yang kemudian berkesan dari proses Fikri ini berorganisasi, kemudian juga berbagai kompetisi itu dimenangkan, dan juga yang pasti bersosialisasi dengan guru, lingkungan, teman-teman yang lama maupun yang baru. Itu apa yang berkesan buat Fikri? Nah, mungkin cara pengolahan kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita mencapai prestasi kita, dan jadi satu tekad dan semuanya berawal dari tekad, dimana nanti akan bermunculan lah motivasi kita untuk menggapai semua itu, dan bagaimana cara kita merealisasikan itu. Nah, kita harus menspesifikkan sekali bagaimana strategi kita untuk mengambil langkah tersebut, dan kita pun tentunya harus siap-siap menghadapi masyarakat ekonomi Asia, di mana pada tanggal 31 Desember 2015 kemarin bahwa Indonesia telah bergabung menjadi masyarakat ekonomi Asia. Maka dari itu, untuk pemimpin khususnya pemuda-pemudi Indonesia, Kabupaten Sumedang khususnya, kita siapkan melalui misalkan memperluas jaringan kita, memperluas teman kita. Walaupun kita misalkan masih SMA, walaupun kita masih duduk di sekolah menengah atas, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita memiliki banyak relasi ataupun jaringan network bersama kawan-kawan atau teman-teman yang kuliah dari kakak-kakak kita, dan hal tersebut harus bisa menjadi investasi kita seperti itu. Dan kira-kira bagaimana sih mengelola antara aktivitas pribadi Fikri ya, terus habis itu
organisasi, ikut lomba, akademi dan seterusnya, itu menurut saya sangat penting untuk anak-anak yang lain untuk mengetahui soal itu. Tentunya oleh anak-anak organisasi ini menjadi suatu permasalahan yang krusial, di mana kita harus bisa membagi masa waktu belajar kita, akademi, organisasi, dan juga kegiatan pribadi kita. Tentunya segala sesuatu apabila kita ingin ada yang lebih, sesuatu ingin yang lebih, tentunya banyak yang harus dikorbankan oleh kita. Perjuangan kerja keras dan lain sebagainya itu bukan lagi menjadi hal asing untuk seseorang atau pemuda-pemudi yang memang ingin memiliki prestasi lebih. Maka dari itu, apapun yang kita bisa, kesempatan apapun yang kita dapat, kita gunakan, kita maksimalkan semua peluang itu. Dan bagaimana caranya kita mengatur waktu, tentunya yang intinya kita harus bisa mengatur skala prioritas kita. Mencuri peluang, ya itu yang saya tangkap dari Fikri. Jadi peluang itu sebenarnya bertebaran di mana-mana, tapi tidak banyak orang yang kemudian bisa menangkap peluang itu. Dan yang paling penting adalah untuk membagi energi kita agar kemudian bisa mencapai hasil yang sangat optimal dalam semua bidang yang kita inginkan. Ada skala prioritas. Bahwa dengan membuat skala prioritas, maka saya yakin betul kita bisa melihat sosok Fikri lebih banyak lagi di Sumedang. Dan ini masih akan kita lanjut, Fikri, ya. Jadi tahan dulu informasi yang bisa diceritakan nanti ke teman-teman kita di Sumedang. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Inspirasi Sumedang. Ada beberapa piala-piala yang kelas Fikri dapat. Tentunya untuk menggapai semua ini bukanlah mengandalkan Superman, tapi super team. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dari super team itu ada beberapa orang yang menjadi Superman. Nah, bagaimana caranya kita menyatukan visi misi kelas lebih jauhnya seperti itu, dan kita bisa menggapai berbagai kejuaraan dalam perayaan HUT 17 Republik Indonesia, perayaan HUT SMA Sumedang dan lain sebagainya. Maka dari itu kita siapkan untuk jadi seperti ini, bukan lagi zamannya Superman. Tim yang disebutnya itu Transformers. Jadi ini bentuk aplikasi dari tim itu ya. Dahsyat memang IPA 4. Oke, jadi tadi kita udah sempat lihat kelasnya Transformers. Bukan Superman, tapi super team ya. Seperti ini ya. Dan kita duduk aja ngobrolnya. Oke. Yang menarik ini, Fikri bercita-cita ingin jadi gubernur Bank Indonesia. Ya. Siapa gubernur Bank Indonesia pertama? Kalau itu soal sejarah, ya pastilah anak IPA nggak terlalu ini. Tapi tadi Fikri udah jelaskan lah soal gimana kemudian apa yang sedang dikerjakan hari ini memang untuk menjemput cita-cita itu ya sebagai gubernur Bank Indonesia. Yang menarik juga bagaimana kemudian Fikri ini bisa menjelaskan kira-kira kalau saya tanya pilih teman atau keluarga, lebih penting mana, prioritas mana? Prioritas pilih teman atau keluarga. Iya. Kita nggak akan bisa hidup seperti sekarang ini tanpa keluarga, dan kita pun tidak bisa sesukses ini tanpa adanya motivasi ataupun dorongan-dorongan yang mungkin tidak dapat kita dari keluarga tapi dapat dari teman. Tapi yang paling inti adalah untuk keluarga, waktu untuk keluarga dan keluarga. Iya, jadi bapak dan ibu seperti tadi yang diceritakan di awal ya, soal bagaimana itu ada sentrum inspirasi dari Fikri, sehingga kemudian bisa meraih hal-hal yang luar biasa buat saya, dan buat teman-teman yang lain hari ini gitu. Fikri, ngomongin soal Sumedang yang terus bergerak seperti sekarang ini, apa sih yang kemudian ada di benak seorang Fikri, anak muda berprestasi Sumedang, salah satu tunas dari Sumedang ke depan? Bagaimana gambaran Sumedang seharusnya ke depan yang ada di benak Fikri? Tentunya banyaknya prestasi yang bisa Fikri raih selama ini,
juga banyak pengalaman sharing bersama teman-teman yang berbeda dari masing-masing provinsi di Indonesia dan kabupaten khususnya. Fikri punya keyakinan bahwa Sumedang ini akan hebat oleh pemuda-pemudinya. Maka dari itu bagi generasi muda ataupun yang sepuh-sepuh, saatnya kita bentuk generasi muda saat ini untuk Sumedang yang lebih baik. Pada saat Fikri bisa mencapai pemberangkatan yang ketiga ke Singapura, kegiatan pendidikan lingkungan dan kepemimpinan, Fikri melihat bahwa Sumedang ini punya karakter atau orang yang tidak melihat ketertarikan Sumedang itu dari Sumedangnya sendiri dan tidak ada di daerah lain gitu. Dan teman-teman yang lain pun yang terpilih menjadi delegasi Indonesia, 5 orang tersebut berasal dari Surabaya, Bali, Bandung, Jakarta, kota-kota besar di Indonesia. Tapi pada saat Fikri berpikir Fikri asli berasal dari Sumedang, maka dari situ muncullah motivasi Fikri untuk bisa lebih baik dan menunjukkan bahwa Sumedang ini banyak budayanya, banyak kegiatan-kegiatan sosial, bahkan mungkin dari kabupaten atau provinsi lain Sumedang masih sangat kental dalam segi budaya dan peningkatan budayanya. Jadi memang kadang kekuatan itu muncul karena inferioritas. Betul. Jadi ketika kita terdesak melihat situasi bahwa kita seperti kaum minoritas, justru malah itu mendorong kita menjadi seseorang yang mengeluarkan energi paling besar. Seperti tadi Fikri bilang, ada anak-anak muda dari kota-kota besar yang kemudian ada di pentas internasional, dan Fikri berasal dari kota kecil, Sumedang. Tetapi itu tidak menyurutkan langkahnya, justru dia kemudian bisa bisa tampil di atas panggung, membawa nama baik Sumedang di pentas yang lebih besar. Dan kalau ini kemudian bisa kita lakukan, saya pikir ini akan menjadi satu prestasi besar untuk anak-anak muda di Kabupaten Sumedang. Kata Charles Darwin, Fikri, jadi orang yang akan memenangkan kompetisi di masa yang akan datang itu bukan orang yang paling pintar atau orang yang paling kaya, tetapi orang yang paling bisa beradaptasi. Artinya dimanapun kita berada, ya, selama kita mampu beradaptasi. Kalau Fikri sempat singgung soal masyarakat ekonomi ASEAN, tak penting kulitnya, ya, tak penting agamanya, tak penting latar belakang pendidikannya, yang penting kita mampu berkompetisi, beradaptasi, maka dia akan memenangkan kompetisi di masa yang akan datang. Menarik sekali diskusi kita ya, selama beberapa segmen, beberapa jam ini, dan saya pikir ini akan menjadi bekal penting untuk anak-anak muda di Sumedang untuk bicara lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Fikri. Simak terus Inspirasi Sumedang. Sederhana sekali. Fikri tinggal pilih salah satu dari 2 opsi yang dipilih, ya. Dan mungkin Fikri bisa jelaskan kenapa memilih itu, ya. Yang pertama, pilih Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur Jawa Barat? Gubernur Bank Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah bisa menguatkan sektor ekonomi, menentukan strategi dan memiliki kebijakan sebagai Gubernur Bank Indonesia, sebagai pimpinannya Bank Indonesia, maka kita sudah berkontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Soal ekonomi jadi berat, ya. Yang kedua, kuliah atau kerja? Kuliah. Ya. Kenapa? Karena tentunya pada zaman ini bukan hanya kemampuan atau tenaga saja yang kita perlukan untuk berkompetisi di tingkat nasional bahkan internasional, tapi kuliah sebagai pendidikan yang paling utama itu menjadi modal utama kita untuk bersiap menghadapi segala persoalan, segala macam kehidupan. Mau sampai kuliah jenjang apa? Pengen dulu sampai S3, sampai dong. S3 ya? Amin. Amin. Yang terakhir nih Fikri ya? Oke. Merantau atau menetap? Merantau. Ya, jadi akan tinggalkan Sumedang juga ya? Iya, tapi harus kembali lagi ke Sumedang karena pikir besar di Sumedang juga. Kenapa merantau?
Karena kebanyakan orang Sunda khususnya bermindset bahwa kita harus selalu bersama orang tua dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, tidak banyak, kecil kemungkinan juga bahwa orang-orang atau anak-anak perantau lebih berhidupnya dan lebih bisa bekerja keras di perantauannya untuk kembali ke kampung halamannya dan membangun lebih baik lagi kampung halaman. Seperti itu. Jadi memang merantau ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemimpin besar. Betul. Soekarno merantau, Cokroaminoto merantau, bahkan Hatta merantau ke Paris dan negara-negara Skandinavia. Jadi mudah-mudahan dari perantauan kemudian bisa membangun Sumedang. Amin. Itu yang kita nantikan sih di yang akan dilakukan oleh ke depan. Baik, pemirsa sekalian, inilah segmen yang sangat menarik bicara dengan sosok muda bernama Fikri yang penuh dengan prestasi nasional internasional dari kota kecil yang bernama Sumedang. Kita ingin tahu pasti tentu tokoh-tokoh inspiratif lainnya di pekan depan. Oleh karena itu simak terus Inspirasi Sumedang hanya di Par TV. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terus ya. Pendidikan bukanlah ruang hafalan. Ia dibentuk dengan tekad untuk mencerdaskan. Dari sanalah peradaban didesain untuk melahirkan insan cendekia. Fikri hanyalah sepenggal kisah anak muda kota Sumedang yang berprestasi. Di dalam dirinya tak ada kata selesai. Hari-hari dibangun dengan optimisme berkarya. Tak salah jika dirinya dianggap berharga. Kini kiprahnya dinanti, menata mental anak muda yang lari, mengembalikan kejayaan anak muda yang bisa merebut kemerdekaan, menyusun mozaik kehidupan yang lebih berarti.